Engkau mulia. Yang layak dipuji, yang duduk di dalam dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Engkau Allah yang memerintah atas segalanya, Bapa. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan, Tuhan. Engkau Allah semesta alam. Engkau Allah pencipta segalanya, Bapa. Biar pagi hari ini, Tuhan, kami boleh masuk lebih dalam lagi, Tuhan, ke dalam hadirat-Mu. Biar pagi hari ini, Bapa, kami boleh memberikan pujian dan sembah kami, Tuhan, ke hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Engkau Allah kami, Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji. Allah yang layak kami sembah, Tuhan. Alam semesta
Engkau yang layak kami sembah. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang boleh kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersorak, kami boleh bersuka cita di atas nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengangkat pujian terbaik dari hati kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih keras lagi bagi Tuhan, shalom. Kita mau pujikan lebih sorak lagi ya bagi Tuhan, karena Dialah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Katakan sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan dengan Tuhan Raja Maha Besar. Sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Masih kuat untuk berdiri. Bapak-bapak yang sudah sepuh boleh duduk, yang masih kuat berdiri, kita mau lebih lagi bersorak, amin. Kita masuki gerbangnya dengan segala ucapan syukur. Dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa
sukacita Tuhan melimpah buat jemaat tempat ini. Amin. Damai sejahtera, berkat jasmani dan rohani boleh Tuhan berikan. Amin. Tetap mau bersorak buat Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
pujian yang luar biasa, biar boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Saudara percaya kita memiliki Allah yang besar, Allah yang bisa mengatasi segala persoalan kita. Saya boleh undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Pujikan kembali. Aku punya jemaat, katakan dengan imanmu, besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, hidup karena percaya akan Engkau Tuhan. Hidup karena percaya, karena Kau yang berjanji untuk setia, berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan
sampai selamanya. Engkau tetap Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Engkau lebih hebat dari setiap apapun yang kami temui di dunia ini. Engkau lebih besar dari setiap pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji firman Tuhan. Saat kami mau taat, mau terima firman-Mu, kami mau imani setiap firman-Mu, maka kami juga akan menerimanya. Setiap janji-janji-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, urapi setiap kami yang mendengar, berikan kami hati yang mau dibentuk, hati yang mau menerima firman Tuhan, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Sehingga saat kami pulang dari tempat ini, kami bawa sukacita, kami bawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Hidup kami tidak sama lagi ya Tuhan, ini yang kami percayai. Kami serahkan di mana ruangan kami ada saat ini, supaya Tuhan yang berkuasa penuh, Tuhan sendiri yang bertahta. Segala kuasa lain yang bukan dari Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami usir keluar dari tempat ini. Biar kuasa Tuhan memenuhi ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya hari ini minggu kelima, minggu terakhir di bulan Juni, ternyata banyak kursi yang kosong. Ya, tidak apa-apa. Puji nama Tuhan, saya tetap bersyukur melihat jiwa-jiwa yang terus setia, terus rajin dalam mencari Tuhan, hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita di sini ini bukan karena malu sama pendeta nih, ya. Aku takut nanti kalau nggak datang dibesui. Tapi saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini tahu bagaimana mengucap syukur sama Tuhan, ya. Karena kalau kita mau balas kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah bisa, saudara. Satu dari sekian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita menunjukkan syukur kita kepada Tuhan adalah saat kita datang seperti hari ini, ya, berkumpul bersama, bersatu hati dengan saudara seiman yang lain, menaikkan pujian, menaikkan doa. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada 1-2 orang berkumpul bersekutu, bersepakat dalam nama Yesus, Tuhan hadir dan Tuhan menjawab apapun yang diinginkan. Pujian yang terakhir tadi bilang, imanku bersepakat percaya kuasanya. Pertanyaannya, saat kita tadi menaikkan pujian itu, saudara sepakat enggak dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu? Nah, kuasa Tuhan yang tak terbatas itu akan bekerja dalam setiap hidup orang percaya saat kita benar-benar bersepakat. Antara mulut, hati itu sepakat juga. Enggak cuma mulutnya bilang percaya, tapi hatinya masih khawatir. Haleluya. Nah, arti pujian sepakat tadi itu saudara. Saya sangat diberkati dengan pujian dari awal sampai akhir. Hati saya penuh limpah dengan syukur. Karena saya tahu kalau kita semua ada sampai hari ini, sungguh semua karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan tetap belajar mengenai hikmat atau kebijaksanaan. Karena tema kita adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Sebenarnya tema ini pengen saya bawakan dari awal-awal tahun begitu ya. Tapi seperti rasa ada tuduhan dalam diri saya. Karena temanya ini agak sepertinya alah kamu sendiri belum melakukan kok kamu pengen menyampaikan begitu ya. Tapi hari ini mungkin ada waktunya Tuhan gitu ya. Saat hari-hari ini kami mengalaminya, maka saya pengen membagikan ini kepada saudara. Yaitu tentang menjaga tubuh sebagai hidup hikmat dengan Tuhan ya. Menjaga tubuh dengan bijaksana. Oh, aduh. Menjaga tubuh dengan bijaksana. Kenapa saya merasa tertuduh saudara? Ya kalau saudara melihat saya ini kan tidak proporsional ya. Obesitas. Tingginya berapa, berat badannya berapa, apalagi suami saya. Tapi saya beruntung loh ya. Punya emas 112 kilo, naik ya sekarang ya. Tiap pagi lihat timbangan,
marah-marah, kecewa. Aduh, padahal udah ngurangin makanan, tapi kok tetap naik ya. Makanya ijolno timbangannya, mungkin timbangannya salah. Saya bilang gitu. Saya udah gak berani lagi lihat timbangan, saudara. Benar kalau lihat, aduh, sudah ngerasanya ngurang-ngurangin banyak gitu ya. Tapi kok ya tetap. Apalagi beberapa waktu ini kami berdua mulai rajin lagi jalan kaki. Ya, kami nggak olahraga yang muluk-muluk yang gimana, saya cuma jalan kaki tiap hari 5.000 langkah. Sampai kami punya aplikasinya di HP itu supaya kalau kami nggak ngitung ya udah lihat HP aja udah berapa langkah kami jalan gitu. Biasanya sih lebih dari 5.000 karena rute kami itu kalau nggak ke TLJ biasanya 8-10 kali putaran jalan kaki biasa, saudara. Habis itu kalau bosan ke TLJ kami dari sini ke alun-alun Johar lewat Pemuda, belok Gajah Mada sampai akhirnya belok ke depannya gereja GPT. Nah itu lewat pasar lagi balik ke sini lagi. Atau enggak kalau bosan lagi kami ke stasiun. Kemarin juga sempat ketemu sama Pak Joko, sama cucunya, sama Rahel gitu ya. Itu yang kami lakukan. Berarti ini, dilakukan seperti ini kok ya tetap aja timbangannya malah muda, saudara. Karena saya pikir iya juga kan makin kesel, capek badannya makannya tambah akeh gak kerasa gitu ya. Tidur makin enak juga, kadang apa-apa langsung tidur gitu ya. Gak susah lagi kayak kemarin-kemarin. Nah saudara, menjaga tubuh dengan bijaksana. Kenapa saya merasa tertuduh? Karena saya sendiri merasa saya belum bijaksana juga menjaga tubuh saya. Bayangkan setelah saya menikah selama 3 tahun ini sudah naik 16 kilo, saudara. Betapa dahsyatnya itu. Jadi saya pikir, makanya beberapa hari ini pun doa kami, kalau doa bersama dengan suami, minta ampun sama Tuhan. Benar saudara, Tuhan ampuni kami, karena kami gak menjaga tubuh yang Tuhan berikan dengan baik. Kami seenaknya sendiri dengan tubuh kami, ngasih makanan seenaknya gitu ya. Kan semua ada porsinya, kalau wes seneng ya dipangan terus gitu ya. Sudah ada tanda-tanda sakit pun dipangan terus gitu. Jarang gerak juga, paling geraknya cuma bersih-bersih dan lain sebagainya. Kami mohon ampun, beneran saudara, kami berdoa kami minta ampun sama Tuhan. Karena kami seperti ditegur. Kalau badan, ya kadang orang itu kayak gitu ya. Ada masanya, kalau sudah kena batunya sendiri itu baru ampun Tuhan gitu. Coba kalau masih tetap seenaknya sendiri dengan tubuhnya, tetap dalam keadaan sehat ya pasti biasa lah ya. Tapi kalau sudah kena batunya, nah itu. Nah saudara, kita akan baca dulu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mari buka Alkitabnya, saya bawa Alkitab, karena kalau Alkitab saya itu terjemahan yang baru, berbeda nanti. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Amin, sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya tidak jauh beda tapi lebih mantap gitu saudara ya. Jangan lupa bahwa tubuhmu itu ibarat ruang maha kudus untuk roh Allah, yaitu rohnya yang sudah kamu terima dan yang tinggal dalam dirimu. Artinya tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ini gak perlu ditafsirkan macam-macam, sudah sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah baitnya roh. Apa ini? Suara apa ini? Kayak seperti angin gitu ya. Oh kipas apa gimana ini? Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari bahkan dikatakan tubuh kita ini adalah ibarat ruang maha kudus. Wah, saudara, ini hati-hati kalau kita berbicara soal ruang maha kudus. Kalau kita belajar perjanjian lama tentang bait Allah, secara asli bangunannya terdiri dari 3 bagian, betul?
Saya percaya saudara sudah paham ini ya. Bait Allah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pelataran. Yang kedua apa saudara? Ruang kudus. Yang terakhir yang masuk dalam Maha Kudus. Dan firman Allah mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah ruang Maha Kudus. Bukan pelataran, bukan ruang kudus, tapi ruang Maha Kudus. Di dalam perjanjian lama, orang yang masuk dalam ruang Maha Kudus tentunya adalah orang pilihan. Imam, tapi imam kepala, imam yang ditunjuk, dikhususkan. Saat dia ditunjuk, dia juga benar-benar mengkhususkan dirinya untuk hari itu dia masuk ruang Maha Kudus. Dan kalau saudara ingat, setiap imam yang masuk ke ruang Maha Kudus itu harus dipakaikan sebuah tali diikat pinggangkan, karena kalau tiba-tiba dia terjadi sesuatu, ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia bisa langsung mati di ruang Maha Kudus. Dan orang tidak bisa sembarangan masuk ngambil mayatnya, tapi ditarik dengan tali tersebut. Jadi sesakral itu ruang Maha Kudus dalam bait Allah. Berarti kalau tubuh kita dikatakan ruang Maha Kudus, berarti tubuh saudara itu penting apa enggak? Penting. Karena tujuan tadi di akhir ayat 20 akhir kenapa? Karena tubuh kita ini harus digunakan untuk memuliakan Allah. Makanya kita harus menjaga tubuh kita dengan sangat baik. Jangan pernah berpikir bahwa ini adalah yuk tubuh-tubuhku dewe, meh tak gawe lemu, meh tak gawe kuru krempeng, meh tak gawe sedengan, terserah aku. Tidak seperti itu saudara. Ya, bukan masalah kurusnya atau apanya. Tapi bagaimana saudara merawat, memelihara supaya tubuh itu tetap dalam keadaan baik, fungsinya baik, fungsinya normal semua. Ini tugas saya dan saudara. Ya, hari-hari ini banyak para motivator membicarakan tentang kesehatan. Tapi jauh lebih dari sebelum itu, firman Allah juga ngajarin kita bagaimana kita hidup orang-orang percaya ini juga harus bijaksana menjaga tubuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita mendapati tubuh kita ini, ruang Maha Kudus ini sehat? Jawab sendiri-sendiri ya. Apakah kita mendapati tempat tinggal Roh Kudus ini nyaman untuk ditinggali? Apakah saudara mendapati bahwa tubuh saudara ini, tempat tinggalnya Roh Kudus ini rapi atau berantakan tubuhnya? Pola hidupnya berantakan. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Waduh, drama sih gitu ya. Artinya hidupnya kualik, kayak kelelawar, kayak kalong. Nek bengi melek, nek awan turu. Secara kesehatan pun itu akan mengubah metabolisme seluruh tubuh. Hari-hari ini ya cuman baru 2 minggu ini ya. Ya seperti saya bilang tadi, setelah kena batunya, sekarang pola saya sudah berubah. Jam 9 mentok, jam 10 setengah 11 kudu turu. Nggak mau gak turu di merem-merem no, kudu turu. Nek dulu saya sering saudara sama suami ini gak iso turu, iya gak iso turu. Kami akhirnya ngobrol sampai jam 3, jam 4. Jam 4 baru tidur. Ya sebenarnya yang kami obrolkan bukannya yang gak berguna, tetap yang kami obrolkan ya berguna sebenarnya. Kadang ngomongin gereja, gimana kayak kalau rencana begini gimana. Kalau ini sebenarnya obrolannya itu ya penting, yang dibicarakan penting. Tapi kayak gak ada waktu gitu loh ya. Padahal kami juga siang gak kerja gitu ya. Kayak gak ada waktu lain gitu. Kenapa harus dibicarakan begadang begitu? Sering kami kayak gitu saudara. Makanya saya bertobat sekarang. Kadang kalau gak saya tidur sama-sama ungkur-ungkuran nyekrol HP. Kalau suami saya masih bener. Kadang dia, aku tak mau coba Alkitab ya, saya tahu. Alkitab apa tidur saudara. Habisnya kalau nyekrol, gak so turu. Terus dia ambil Alkitabnya, dia baca. Ya setelah itu dia baru tidur. Bagaimana kita memaksa diri kita tuh untuk jadi disiplin menjaga tubuh, itu ya penting. Apalagi anak-anak muda. Halo anak-anak muda, jangan kebalik ya. Tidurnya apa? Oh pagi. Tidurnya enggak malam, tapi pagi. Ya, kadang anak-anak muda itu alasannya terlalu ini ya, ngerjain tugas kok, deadline. Ya, dia memang apa ya, terinspirasi dari lagunya Bapak Haji Roma Irama. Ya, begadang boleh saja, asal ada perlunya. Lah ini kan perlu ngerjain tugas, jadi enggak apa-apa.
ya kan? Nah ini yang perlu dirubah, Saudara, jadi karena kita ini adalah ruang maha kudus bagi roh Allah yang hidup, yang tinggal dalam hidup kita. Jadi tugas saya dan saudara itu adalah membuat Roh Kudus nyaman untuk selalu tinggal dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Jangan jadikan tubuh kita ini sesuatu yang berantakan, yang tidak nyaman, yang tidak sehat. Kasihan Roh Kudusnya. Ya. Jadi masalah kita menjaga sebagai bait Allah itu tidak hanya masalah spiritualitas. Bukan hanya masalah kedekatan secara roh kita dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tetapi ternyata menjaga tubuh itu juga sebagai bentuk kita terus terkoneksi dengan roh Allah. Enggak main-main ternyata, begitu saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya biasanya kalau orang sudah kena penyakit, dinyatakan penyakit A, penyakit B, langsung hidupnya berubah. Saya mau katakan sekarang, jangan tunggu sampai kita kena batunya. Amin. Yuk, anak-anak muda, aku kan masih seger loh, lihat sehat, badanku seger. Iya, bagus. Pertahankan itu, jangan sampai tunggu kena penyakit A, penyakit B, baru kita berubah. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sendiri juga mengalami. Mungkin personal branding saya ini terlalu kuat, kata suami saya. Kayak kemarin waktu, ya saya mau cerita sedikit saudara ya. Beberapa waktu lalu tiba-tiba saya itu kena agak sakit gitu, rasa gak enak badan. Terus suami saya langsung bawa saya ke rumah sakit Pantai Urasu Dr. Cipto. Saya pikir dokternya paling akan bilang kecapean, masuk angin, habis ini pulang. Tiba-tiba dilakukan tes yang lain dan dokter bilang, mondok ya Bu? Hah? Saya sehat tidak apa-apa. Terus kami telepon Bukun, karena Bukun bekerja di situ. Bu, tanya yang dokter bagian ini di mana? Mungkin Bukun juga kaget. Biasanya Kak Nini ini lanang ora wedo ora gitu ya. Sekalinya sakit kok tiba-tiba begitu dan Bukun juga lucu ngelihat saya di rumah sakit dengan ada oksigen, padahal saya saturasinya juga baik gitu ya. Di infus begini, Bukun masuk dengan ketawa senyum-senyum, kok iso Kak Nini gitu ya. Karena personal branding saya mungkin terlalu kuat. Katanya superwoman, gak iso loro gitu saudara ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang salah dengan tubuh saya. Karena apa? Saya tidak berhikmat menjaga tubuh saya. Dan akhirnya apa saudara? Selain saya minta ampun sama Tuhan, saya mulai mengubah semua hal. Tapi saya berdoa bahwa setiap kita hari ini diberikan hikmat oleh Tuhan. Setelah pulang mendengarkan firman Tuhan diberikan kebijaksanaan. Walaupun kita semuanya ngerasa sehat, itu yang kami doakan. Tiap hari kami mendoakan jemaat sehat kuat dalam Tuhan Yesus. Dijaga betul-betul tubuhnya. Amin. Jangan sampai nunggu sesuatu hal yang lain terjadi. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi memang kita ini bukan artis, kita bukan model. Kalau model biasanya kan aset ya, tubuh itu aset. Jangan sampai naik setengah kilo aja, jangankan kilonan. Saon apa 2 on jangan sampai, itu kalau model. Saya mau katakan, kita memang bukan artis, kita bukan model. Tapi lebih dari itu, kalau mereka bilang tubuh mereka tak aset, tubuh kita adalah ruang maha kudusnya roh Allah. Bukan hanya sekedar aset saudara, tempat penting. Jadi jangan seenaknya sama tubuh kita. Dikasih makan saenake. Wah enak kok, gorengan, jek kemoh-kemoh lengone. Wah anget-anget. Sekatas goreng, wah enak kita tambahan kriuk-kriuk. Lengone sik komoh-komoh. Apa ya komoh-komoh? Ada ya sesemarangan komoh-komoh ya. Wah enak kok. Saudara, satu kata ajaib saya buat suami saya kalau saya memperingatin dia. Saya bilang aja kakek yo, dijaga. Oh iya saya menjaga supaya nggak diambil orang, saya masukkan ke perut saya. Ada aja kalau dibilangin. Tapi satu kata ajaib saya bilang begini, kamu pemimpin, bagaimana kamu bisa mimpin jemaatmu kalau kamu gak mimpin dirimu sendiri? Nah, kata-kata itu baru bisa, oke. Kalau gak diingetin itu dia langsung, wah, ngalang-ngalain itu, ponakan saya Onel kalau ngomong itu ada aja, dicepet. Susah bilanginnya. Bukan gak bisa melaku, sudah tahu ya, suami saya kan samurat ya, kalau udah begini, lah, saya bertepuk tangan.
Saya enggak, gimana enggak, saya tepuk tangan aja, hore. Saya bilang gitu. Satu kata saya selalu ingatkan, ingat kamu pemimpin. Kalau kamu enggak memimpin dirimu sendiri, enggak bisa mengendalikan, mengontrol dirimu sendiri, bagaimana kamu memimpin orang lain? Dia baru sadar, oke. Nah saudara, tanamkan buat diri saudara juga. Kadang yang ngontrol orang lain itu lebih gampang daripada ngontrol diri sendiri, bener enggak? Ngontrol anak bisa toh, apalagi emak-emak. Tapi nahan diri untuk makan gorengan susah. Nahan diri untuk makan roti-rotian ya seperti saya. Saya ini saudara wis kenyang kaya apa, ndek moto ono roti. Aduh, gak bisa nolak saya saudara. Yang lain saya bisa tolak, tapi kalau roti enggak. Makanya dulu saya pernah ulang tahun, saya dibelikan 2 roti gede sama suami, 3 hari habis saya sendiri yang ngabisin. Suami saya enggak boleh nyentuh. Itu akhirnya berpengaruh buruk dalam hidup tubuh saya. Saya ini sakit karena kebanyakan olahan tepung, saudara. Mie. Ya dulu anak kos ya, anak kos yang paling gampang makannya apa? Mie lah itu ngaku. Iya. Itu sekarang mulai dihindari ya, jangan terlalu banyak. Gitu. Saya bukan dokter. Saya di sini berdiri sebagai hamba Tuhan yang mengasihi jemaat Tuhan. Amin. Jadi terima firman Tuhan ini dengan sukacita, saudara. Saya bukan ahli gizi, tapi saya tetap berdiri karena ada ayatnya. Saya mengingatkan saudara bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Allah. Jangan pernah memperlakukan tubuh kita seenaknya sendiri. Apa yang kita makan, sekiranya itu mengganggu tubuh kita, ya jangan dimakan. Makan yo sak sithik wae, gitu ya. Jangan oke-oke. Jangan mencobai diri sendiri. Jangan mentang-mentang kan ana obate. Loh. Saudara, kalau saudara berkata, kan ana obate. Seperti saudara bilang gini, ini lo racun, minum mo. Kan ada penawarnya. Betul tak? Kalau ada hari ini anak-anak Tuhan yang masih punya kebijakan seperti itu dalam hidupnya, kan ada obat, kan enggak apa-apa. Itu seperti saudara gini loh, ya udah tak kasih racun sekarang, minum mo, boleh kan? Ada penawarnya kok, mau saudara? Mau? Enggak mau toh? Sama sebenarnya. Saudara bilang kan yang penting ada obatnya. Bahkan hikmat dunia saja tahu saudara, mencegah lebih baik daripada mengobati. Loh, itu hikmat dunia loh saudara. Lah kita anak Tuhan masih bilang, lah kan ada obatnya. Jangan sekali-kali begitu. Itu adalah hikmat yang salah. Saya rasa itu bukan dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan adalah jaga tubuh, rawat, jangan sakiti tubuh. Apa yang tidak baik bagi tubuh, jangan diberi. Kebiasaan apa yang tidak baik bagi tubuh, jangan dilakukan. Supaya tubuhmu sehat, digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, jadi ya 3 alasan kenapa kita harus berhikmat menjaga tubuh. Yang pertama tadi karena tubuh kita adalah bait Roh Allah. Yang kedua alasannya adalah karena Roh Allah yang sudah kita terima, yang tinggal dalam diri kita itu adalah pemilik tubuh kita. Tubuh kita itu bukan milik kita sendiri saja. Roh Kudus itu enggak ngekos tubuh kita. Roh Kudus itu enggak numpang di tubuh kita. Tapi tubuh kita ini HM-nya Roh Kudus, hak miliknya Roh Kudus. Konsep ini yang harus kita pahami dengan baik. Jadi sebenarnya secara rohani, Roh Kudus ini yang berkuasa penuh atas hidup kita, juga tubuh kita. Kita ini yang seolah-olah numpang yang harus bisa menjaga dan memposisikan diri. Bukan sebaliknya. Halo? Jadi kalau Roh Kudus mulai mengingatkan, ayo bijaksana menggunakan hidupmu, jangan disia-siakan. Apa toh? Ngomong apa sih Roh Kudus itu? Seolah-olah Roh Kudus yang ngekos dalam tubuh kita. Seolah-olah Roh Kudus itu yang numpang dalam tubuh kita. Enggak, kebalikannya. Dia yang milik. Kalau kita sudah terima Yesus dan Yesus sudah memberikan rohnya kepada kita, hidup kita ini miliknya Tuhan, dalam kedaulatannya Tuhan. Artinya
Dengarkan dia, supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Jaga baik-baik. Kita ini seperti hanya numpang. Kayak saya dan suami saya ini cuma numpang di gereja, saudara. Suami saya memang anak dari perintis gereja ini. Tapi kami berdua sadar, gereja itu bukan warisan dari orang tua. Kami hanya meneruskan perjuangan iman dan pelayanan. Gereja dan semua yang ada, gedung dan segala macam adalah miliknya Tuhan. Milik bersama dengan jemaat. Tidak ada di antara kami yang merasa, nek bapakku kok, tak gawe terserah aku, mbek keluarga aku. Walaupun ada di luar sana yang bilang gitu. Enak ya saiki ya Dani ya. Nerusne papae sembarang sak enake. Ndak, Saudara. Kami ini numpang. Justru orang wis numpang, dikasih kepercayaan jaga, itu susah, Saudara. Posisi kami ini numpang dan disuruh jaga, disuruh memelihara. Ndak gampang, Saudara. Kami sadar diri. Makanya kalau kami dengar omong-omongan kayak gitu tuh rasanya kayak kadang kami dibilang seenaknya bikin peraturan, nggak inget ini, nggak inget itu, papa dulu. Loh, justru karena kami mengingat kami ini numpang dan kami hanyalah mengelola, kami selalu berhati-hati menjaga gereja ini. Baik barang-barangnya, baik peraturannya, semuanya harus baik adanya. Kalau kami merasa bahwa ini adalah milik kami sendiri, aku mau nyaponi, saudara. Aku mau ngepel. Aku mau bersihin semua kamar mandi dan semuanya. Kalau mau ibadah terserah. Kotor-kotor ya beno. Tak karep bukan tekku. Mau masuk ke gereja silahkan. Kalau enggak ya serah kan tekku. Benar enggak, saudara? Sama dengan tubuh kita. Kembali lagi ke tubuh. Jangan pernah merasa tubuhmu adalah milikmu sendiri. Amin. Ini milik Tuhan. Jangan iki bekku. Meh tak pangani gorengan, santen-santenan, lemak-lemakan, tubuhku kok. Enggak, tubuh kita miliknya Tuhan Yesus. Tempat ruang Maha Kudus. Kita tuh hanya numpang posisinya dalam tubuh kita ini. Ayo, sebagai orang yang numpang diberkati Tuhan, peliharalah tubuhmu. Basa kasarane tahu dirilah dengan tubuhmu. Amin. Karena itu sudah HM-nya Tuhan. Seperti kami yang tahu diri numpang, saudara juga harus tahu diri dengan tubuh saudara. Itu bukan milik saudara sendiri. Cintailah tubuhmu dengan baik. Mencintai itu bukan berarti selalu memberi. Kan ini kesukaanku, favoritku, kan aku berhak bahagia. Ya tak makanlah semuanya, kan aku mencintai diriku. Ini yang saya sering temukan di generasi zaman sekarang. Saya nggak sebut nama generasinya loh, Dat. Asal begini. Saya nggak sebut generasinya. Tapi anak-anak zaman sekarang selalu mikirnya gitu. Kan aku mencintai diriku, Kak. Jadi apa yang aku suka ya aku makan semuanya. Mencintai itu bukan seperti itu. Mengasihi itu berarti bertanggung jawab. Seperti kami juga mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, maka kami pun juga bertanggung jawab atasnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pemahaman ini yang harus selalu kita mengerti, betapa pentingnya menjaga, memelihara, merawat tubuh kita. Tidak boleh kita menyakiti dengan sadar, dengan seenaknya tubuh kita ini, karena tubuh kita bukan milik kita lagi. Yang perlu dijaga itu bukan hanya masalah makanan apa yang masuk, bukan hanya masalah minuman apa yang boleh dan tidak boleh. Ada satu lagi yang membuat tubuh tetap sehat adalah pikiran yang sehat. Seperti minggu lalu, Bapak Daniel mengajarkan tentang firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-9. Apa yang manis, apa yang sedap didengar dan sebagainya itu haruslah yang menjadi kita pikirkan. Kalau kita tuh kadang pikirannya susah, pikirannya sedih, pikirannya selalu pengen marah-marah, percaya saudara, lama-lama itu juga merusak tubuh saudara. Saya juga ngalami. Saat saya kemarin ditegur Tuhan, tiba-tiba saya harus sakit,
ada sesuatu yang gak beres dengan tubuh saya diingatkan sama Tuhan. Kamu nyimpen sampah apa dalam hatimu? Karena kalau hatimu gak beres, tubuhmu juga gak sehat. Saya teringat, saya cerita sama suami saya. Ada salah satu hamba Tuhan di Semarang yang cukup dikenal banyak orang. Waktu saya jadi pengerja di gereja di Puri, beliau waktu itu sakitnya sakit jantung. Dan saya bersama dengan gembala saya diajak untuk menengok beliau. Waktu saya menengok, kita cerita gimana, apa kata dokter hasilnya, belum 5 menit kami di situ. Hamba Tuhan langsung bilang, kami tunjuk langsung semua. Jangan ada di antara kalian sakit hati, kepahitan, dendam, benci sama orang. Kami kaget langsungan. Kenapa Om? Saya tanya. Nanti kayak Om. Karena pada waktu itu, zaman 14-15 tahun yang lalu, pendeta ini dipakai Tuhan luar biasa, terkenal, dipanggil di mana-mana, hampir seluruh Indonesia, dan kebetulan ada sama-sama hamba Tuhan, sama-sama pendeta. Ini loh saudara, pendeta aja gak nyamin sifatnya api, bener? Pendeta itu cuma gelar itu, tetap menungso. Sama-sama pendeta, dari kota Bandung, tidak suka sama pendeta yang di Semarang ini. Dia mulai memfitnah banyak hal tentang pendeta yang saya kenal ini, tentang rumah tangganya, tentang hidupnya, tentang latar belakangnya, menyebarkan rumor yang tidak baik. Didiemin sama pendeta saya ini, kan nggak boleh bales kan hamba Tuhan, ya toh? Podo-podo pendeta maneh. Tapi dia simpen, dia mendoakan hamba Tuhan yang di Bandung ini, tapi dia nggak bisa melupakan dan belum bisa mengampuni benar-benar. Dia simpen itu menjadi kepahitan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia dapat teguran dari Tuhan itu, dia bertobat. Makanya tiap orang kali datang, jangan kepahitan kayak saya, jangan nyimpen kebencian sama orang ya, ampuni, nanti kayak Om. Kalau saya sebutkan namanya pasti banyak dari kita tahu hamba Tuhan ini siapa. Ya, kalau dibilang saya deket enggak, cuman dulu karena kami satu sinode jadi kami tahu. Bahkan beliau kalau manggil saya itu anak terhilang, karena sering hilang, sering ada, sering hilang. Dulu waktu masih muda panggilannya belum tetak gitu ya, antara masih pengen jadi pendeta, pengen seneng-seneng kayak gitu ya. Saya mulai diingatkan dengan cerita itu, saya cerita sama suami saya. Bener kata-kata itu, saya bilang, saya enggak mau lagi nyimpen kepahitan, saya enggak mau lagi. Ketika pikiran saya, hati saya dipenuhi dengan sampah yang harusnya enggak ada, yang diserang apa? Tubuh saya. Satu hari sebelum kemarin kami ke Elizabeth, ya, jadi saya dirujuk ke Elizabeth, saudara. Dari Panti Wiloso, Dr. Cipto saya dirujuk ke Elizabeth, karena di Panti Wiloso tidak ada alat yang bisa merekam penyakit saya. Saya dirujuk ke Elizabeth, pagi sebelum kami berangkat, kami berdoa, tangisan berdoa dalam doa pagi kami. Saya bilang, Tuhan, saya mengingat wajah setiap orang itu, saya bilang, saya mengampuni Tuhan. Buwongok saja jadinya saya, saudara. Terus gak peduli waktu itu suara saya bisa sampai kemana-mana satu gereja. Mungkin kalau ada orang tinggal di gereja mungkin ya langsung naik ke atas itu kemarin. Saya bilang, Tuhan masih mencintai saya. Tuhan gak pengen saya menggunakan tubuh saya itu untuk hal yang gak baik, untuk membenci orang. Tuhan gak pengen saya ini menyimpan sampah. Walaupun saya sakit, saya tetap bersyukur. Karena saya tahu itu bentuk cintanya Tuhan sama saya. Kalau saya nggak dikasih gitu, artinya Tuhan membiarkan saya hidup terus dalam hal-hal yang nggak baik, nyimpen hal-hal yang nggak baik. Saudara, apa yang saya sampaikan ini memang saya sharing. Saya berdoa, karena saya tahu kami pemimpin itu selalu mengimpartasikan kepada jemaat. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, gimana kalau saya ngajarin jemaat untuk ngampuni dan gak punya kebencian, gak punya kepahitan kalau saya nyimpen. Walaupun saya bisa bicara, ngajarin, tapi kalau saya sendiri gak beres, seorang pemimpin pasti akan mengimpartasikan itu kepada jemaat. Saya minta ampun sama Tuhan. Suami saya peluk saya.
mencurit saudara hidungnya saudara pagi itu sebelum kami berangkat ke Elizabeth. Setelah itu hati saya tenang. Malam sebelum pergi ke Elizabeth saya hatinya dak-dikduk saudara. Wis takut hasilnya macam-macam kan. Karena memang dokter mencurigai inilah gitu ya. Tapi setelah saya minta pengampunan Tuhan, saya jadi legowo. Wes lah Tuhan, kalaupun saya mati itu bukan karena sakit, tapi karena kehendak Tuhan. Kayak yang di stand up komedi itu loh ya. Orang matinya kenapa? Sakit apa? Enggak kena sakit. Matinya karena kehendak Tuhan. Lah orang mau sakit berapa bulan pun kalau belum kehendak Tuhan belum mati tuh saudara. Makanya saya mau berangkat ke rumah sakit, saya bilang sama suami saya, serah, mati ngopo, orang mati bukan karena sakit. Kalau waktu saya belum habis, ya saya tidak akan mati, saya bilang gitu. Tidak akan ada masalah dengan tubuh saya. Tapi kalau waktu saya, Tuhan bilang sudah cukup, ya sudah. Kapanpun Tuhan panggil, siap. Saya berangkat itu sukacita, nyanyi sepanjang jalan sampai rumah sakit. Puji Tuhan, bisa tidur dengan nyenyak di sana. Baru sudah bayangin ya, Elizabeth itu kan agak horor ya rumah sakitnya gitu ya. Suasananya itu kan gimana gitu ya, walaupun ada taman-taman gitu ya. Saya sudah bayangin, aduh harus mondok saudara, rekamnya itu harus mondok 1 malam. Saya bayangin, aku so turu apa ora ning kono yo, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan saudara, malam tidur nyenyak saya. Akhirnya pagi saya bisa dicek. Saudara, ini adalah kesaksian. Saya rasa tertampar dengan apa yang disampaikan oleh saudara Esra, ya, anak yang praktek kemarin di sini. Waktu kami sering sharing firman Tuhan, dia bilang gini, aku tuh sebenarnya kalau bawa firman Tuhan itu takut Kak. Kalau aku belum bisa melakukan sendiri, aku tuh nggak mau melakukannya. Dalam hati saya, aduh, pendeta ini dipukul. Dulu waktu saya masih muda belajar melayani, itu juga yang menjadi pedoman hidup saya. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang belum saya bisa lakukan. Itu saya waktu muda. Tapi berlangsurnya kebutuhan dan mendesak kan, kadang walaupun yang kita belum lakukan, namanya kita mendidik jemaat, semua harus kita katakan, ya kan? Walaupun kadang bertentangan dalam hati, kamu belum bisa melakukan, kamu mengatakan. Tapi Esra kemarin tuh bener-bener, saya sama suami waktu Esra firman Tuhan, kami gini-ginian. Wah, kita diseruduk nih sama Esra gitu ya. Banyak hal yang kadang kita belum bisa melakukan tapi kita katakan. Nah, saudara, itu yang kedua ya, karena kita ini bukan milik kita lagi, tapi adalah milik Tuhan. Ingat Filipi 4 ayat 6-9, pikirkan yang baik. Apa yang gak perlu dipikirkan, apa yang gak perlu disimpan, jangan taruh di pikiran, jangan taruh di hati. Itu yang sampah-sampah yang merusak kehidupan, lalukan, buang kepada tempatnya. Buang sampah kepada tempatnya. Jangan dalam hatimu, jangan dalam pikiranmu, itu bisa merusak tubuhmu. Bapak Ibu Saudara aku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Di sana dikatakan apa? Saya akan cepat ya waktunya. Timotius 4 ayat 8. Saya akan bacakan di dalam versi terjemahan Indonesia sehari-hari ya, begini bunyi firman Tuhan. Dibandingkan latihan jasmani yang terbatas gunanya, manfaat latihan rohani tidak terbatas. Karena hal itu membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang semakin berkenan di mata Allah. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa latihan badani tidak berguna. Tapi firman Tuhan mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Bukan tidak berguna. Artinya menggerakkan tubuh, olahraga, jaga kebugaran itu penting enggak saudara? Perlu enggak? Perlu. Karena firman Tuhan enggak bilang enggak perlu. Cuman terbatas gunanya. Tapi yang lebih daripada itu adalah melatih rohani kita, ibadah kita kepada Tuhan, roh kita itu yang terpenting. Tapi olahraga, menggerakkan badan, tubuh yang sehat yang diberkati Tuhan ini harus digunakan sebaik mungkin. Jangan mager. Itu juga harus. Haleluya. Itu adalah salah satu hikmat menjaga tubuh dengan bijaksana. Karena kalau tubuh kita enggak bugar, kita enggak bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Saudara, ini satu lagi, mau sharing lagi cerita ya. Saya punya teman, dia punya IG namanya Kesa Yamamoto. Saudara bisa cari, dia sering dipanggil di TV-TV nasional, di Metro TV. Dia punya YouTube channel, dia adalah anak youth
waktu saya melayani di daerah Puri, kemudian dia ikut sebuah pelayanan pindah ke Jakarta. Di Jakarta dia tiba-tiba kena penyakit namanya autoimun. Dia nggak bisa jalan, badannya bengkak-bengkak, tapi dia nggak pasrah, nggak menyerah dengan hidupnya. Akhirnya dia bertobat, dia hidupnya berserah sama Tuhan, dia mulai menjaga pola tubuh hidupnya, makan makanan yang sehat, dia cari-cari sendiri, dia mencari semua halnya sendiri dengan hikmat Tuhan. Akhirnya dia bisa sembuh. Dan sekarang dia bikin buku motivator untuk orang-orang yang terkena autoimun. Ada 2 buku yang sedang dia tulis, sekarang sudah selesai. Bahkan dia membuat sebuah komunitas khusus untuk orang-orang yang punya penyakit autoimun. Dia kumpulin beberapa dokter untuk bergabung di komunitasnya, membantu orang-orang yang nggak punya duit, tapi yang sakit autoimun. Dididik di situ bagaimana harus punya semangat hidup, harus berpasrah kepada Tuhan, bagaimana menjaga tubuh, menjaga makanan. Satu kali saya ngepost sebuah foto, kumpulan foto-foto saya, mulai dari saya kurus sampai saya gemuk di FB. Saya bilang di situ captionnya adalah melemu bersamamu, maksudnya bersama suami saya. Tiba-tiba sepertinya dia melihat postingan saya, dia nge-like, tapi setelah itu dia bikin postingan, dalam janji pernikahan tidak ada melemu bersama. Madeg, oh ya. Dalam pernikahan kita di hadapan hamba Tuhan tidak pernah berjanji, saya berjanji akan melemu bersamamu. Kan tidak ada, saudara. Itu yang teman saya kirim. Dia paling anti sama hamba-hamba Tuhan yang merusak tubuhnya. Dia sering, kalau sama saya kan dia keras banget. Dia orangnya keras. Saudara bisa cari di YouTube, itu teman saya. Itu bukan nama aslinya, cuman dia nama terkenal hamba Tuhannya Kesah Yamamoto. Dia bilang gini, kamu gemuk bisa kayak babi siap dipotong. Karena dia tahu saya juga seperti ini, saudara. Dia paling benci bener, hamba Tuhan yang bisa jaga tubuhnya. Kamu gimana bisa melayani Tuhan kalau tubuhmu gak sehat? Itu yang selalu dia keluarkan. Makanya setelah saya bilang foto-foto, wah romantis ya saudara ya, melemu bersamamu. Tapi teman saya langsung posting, dalam janji pernikahan tidak ada janji melemu bersama. Aduh, saya bilang sama suami saya, koncoku posting iki, saya bilang, iya kita harus bertobat. Saudara, yuk, kalau kita nggak bugar, kita nggak bisa melayani dengan maksimal. Pikiran kita nggak sehat, tubuh kita nggak sehat, kita nggak bisa melayani. Jadi yang ketiga, alasan kita adalah ingat, karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh darah Kristus. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan rohmu. Ingat, muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Dalam perjanjian lama kita datang ke bait Allah itu bawa persembahan sapi, lembu, kambing, domba. Itu yang harus terbaik, yang celah ditolak. Zaman sekarang yang kita bawa di hadapan Tuhan adalah tubuh kita, hidup kita. Kalau tubuhmu tidak bugar, tubuhmu tidak dalam kondisi yang terbaik, malu tidak mempersembahkan buat Tuhan. Halo? Ini pertanyaan saudara. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bawa persembahan kita yang baik, yang terbaik kepada Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari saudara, terimalah firman Tuhan ini dengan sukacita sebagai nasihat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan bagaimana kita bisa hidup menjaga tubuh dengan bijaksana. Kita akan naikkan pujian lama, Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Saya undang jemaat Tuhan untuk bersama-sama bangkit. Kita akan berdiri bersama saudara. Renungkan firman Tuhan ini. Jangan bilang, wah saya kan sudah tua. Kalau sudah tua tuh ya biasanya memang kayak gini, orang sudah tua tuh pasti ya kemana-mana bawa obat gosok, bawa ini gitu ya. Saya aja yang belum tua juga bawaannya gitu saudara. Bukan parfum lagi. Tetapi kebijaksanaan untuk menjaga tubuh itu bukan karena kita sudah tua, sudah wajarnya tua, sakit, bukan. Sampai kita dipanggil Tuhan, berhikmatlah menjaga tubuh kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Bapa,
Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Firman-Mu boleh mengingatkan kami Yesus, untuk kami boleh menjaga tubuh kami, karena tubuh kami adalah bait-Mu Tuhan. Tubuh kami ini milik-Mu Tuhan, dan tubuh kami sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan. Karena itu kami mau memuliakan Engkau dengan tubuh kami Tuhan. Biarlah kami boleh merawat tubuh kami dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Sehingga dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat, kami boleh senantiasa melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni setiap kami jika mungkin selama ini kami belum bisa merawat tubuh kami dengan baik. Kami masih sembarangan memakai tubuh kami. Kami merasa bahwa tubuh kami milik kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Yesus. Mulai pagi ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Ibadah kami yang sejati Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang menyiapkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai lebih-lebihan lagi Tuhan. Untuk mengajar kami semua. Sedang jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Ada berapa pengumuman? Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, yaitu minggu depan adalah minggu pertama di bulan Juli. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama datang untuk beribadah dan menerima perjamuan kudus. Dan untuk pengumuman yang kedua, yaitu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juni untuk maju ke depan. Untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juni, yaitu yang pertama Ibu Luluk Wahyuni tanggal 7 Juni, yang kedua Bapak Daniel Eko Prasetyo tanggal 7 Juni, yang ketiga Adik Eldad Elim Kristiawan Surono tanggal 8 Juni, yang keempat Ibu Wiji tanggal 13 Juni, yang kelima Ibu Pek Kweing tanggal 13 Juni, yang keenam Ibu Ninik Triwidarti tanggal 19 Juni, dan yang ketujuh Saudari Yefrina Revivela Wijaya tanggal 20 Juni, yang ke-8 Bapak Amin Salim tanggal 22 Juni, yang ke-9 Bapak Yuria tanggal 24 Juni, yang ke-10 Ibu Yang Licing tanggal 25 Juni, yang ke-11 Saudari Elizabeth Marcella Renata tanggal 25 Juni, dan yang terakhir Saudara Jose William tanggal 25 Juni. Ada tambahan juga Bapak Surip ya, tanggal 25 Juni. Silakan maju. Ya, belum masuk di data ya. Gak apa-apa, silakan maju, kita doakan sama-sama. Mungkin ada yang lain juga yang belum berulang tahun dalam bulan Juni yang belum terdaftar. Maju, nanti kita akan doakan sama-sama. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam bulan Juni ini.
mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita sama-sama arahkan tangan kita angkat tangan kita kepada saudara-saudara kita berulang tahun dalam bulan Juni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh berbahagia, kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini ya Tuhan. Kiranya tangan kanan Allah ada panjang umur, tangan kiri Allah ada kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah saudara-saudara kami yang berulang tahun ini Tuhan. Kau yang terus menopang dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan. Kau yang menjamah satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari kami menyerahkan buat Bu Nini Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang menjamah, Kau yang mengurapi lebih-lebihan lagi ya Bapa. Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan selalu daripada-Mu Tuhan. Apapun yang dirindukan, apapun jadi pergumulan cita-cita semuanya Tuhan. Kau yang campur tangan Tuhan. Kau yang akan membuka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan. Urapan-Mu turun untuk tetap bersama kami Tuhan. Untuk memimpin jemaat-Mu tempat ini ya Bapa, membawa jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin maju dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami juga menyerahkan buat Bapak Daniel Eko Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kau yang menjamah Tuhan dengan kuasa-Mu, apapun yang dikerjakan semuanya boleh berhasil Tuhan. Apapun yang dirindukan Tuhan, berkati ya Bapak, Tuhan berkati buat istri, anaknya, semuanya Tuhan dalam perlindungan naungan Tuhan. Apapun yang dirindukan semuanya boleh terlaksana ya Bapa. Karena Tuhan yang senantiasa menjamah, yang senantiasa menjagai, memberkati senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan buat Bu Lijing Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang mengurapi ya Bapa untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan percayakan tugas-tugasnya Tuhan. Tuhan yang tambah-tambahkan talentanya lebih lagi ya Bapa. Dalam setiap pekerjaannya Tuhan, apapun yang dikerjakan, semuanya juga boleh berhasil. Karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai senantiasa ya Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati suami, berkati anak-anaknya Tuhan. Apa yang dirindukan semuanya Tuhan boleh terlaksana. Karena campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan yang saya tercurah. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Bu Lulu Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang mengetahui setiap kerinduannya ya Bapa. Tuhan yang campur tangan dalam hidupnya ya Bapa. Apapun yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Dalam setiap pergumulan-pergumulannya Tuhan. Kau yang campur tangan Tuhan. Kau yang buka jalan keluar yang terbaik Tuhan. Buat Bu Lulu ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan buat suaminya juga Bapak Surip Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang tahu kerinduannya ya Bapa. Kami ucap syukur apabila Bapak Surip boleh kembali padamu Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih sayang Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Kau yang memberkati Bapak Ibu Surip dan Ibu Lulu ini ya Tuhan, dalam setiap rumah tangganya ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupannya ya Bapa. Berkati semua anak-anaknya Tuhan, dalam studinya juga boleh berhasil, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, rumah tangga ini boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati juga Tuhan Bapak Yuria Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Di usia yang tua senja ini ya Tuhan, Kau tetap topang dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan, kesehatannya daripada-Mu Tuhan. Kau yang mengetahui kesetiaannya Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, tetapi Tuhan perhitungkan semuanya ya Bapa. Apa yang dirindukan di usia lanjut ini ya Tuhan, baik untuk seluruh keluarga besarnya, anak, menantu, cucunya Tuhan, baik untuk istrinya Tuhan yang berberkati ya Bapa. Tuhan yang sedang memakai Pak Yuriat ini ya Tuhan, sebagai contoh teladan buat seluruh keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan syukur kami menyerahkan buat Bu Wiji Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang terus topang dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang mengetahui kesetiaannya ya Bapa. Kerinduan hatinya Tuhan, Kau yang jamah, Kau campur tangan Tuhan. Baik untuk suami berkati dalam apa yang dikerjakan, berkati juga untuk anaknya Tuhan yang akan studi lanjut Tuhan di sekolah teologi Tuhan. Jurusan PAK Tuhan, Kau yang buka jalan semuanya ya Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang campur tangan kerinduan Bu Wiji ini ya Tuhan. Dalam pekerjaannya semuanya boleh berhasil karena Tuhan yang memberkati senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati buat adik Elda Tuhan jamah dalam nama Yesus. Urapan-Mu Tuhan sejak usia dini Tuhan, boleh mengenalkan kasih Tuhan, dalam studinya boleh berhasil, menjadi anak yang berprestasi dalam Tuhan, anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin
mencintai orang tuanya, membanggakan orang tuanya, menjadi berkat dimanapun berada ya Bapa. Setiap cita-cita masa depannya di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang senantiasa memimpin dengan kuasa anugerah-Mu Tuhan, sehingga sampai dewasa nanti dia belum menjadi anak-Mu yang senantiasa Tuhan pakai secara luar biasa ya Bapa. Memberkati kedua orang tuanya, berkati kakak-kakaknya, Tuhan campur tangan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Amin Salim Jamah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan, kuasa-Mu, kekuatan, kesehatan daripada-Mu Tuhan yang limpah-limpahkan Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan yang lalukan semuanya Tuhan. Dengan tubuh jiwa orang sehat, Tuhan senantiasa setia Tuhan. Kau yang mengetahui kesetiaannya ya Bapa. Kau yang tahu setiap pergumulan-pergumulan dalam hidupnya ya Bapa. Tuhan kiranya Tuhan yang buka dengan jalan-Mu Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kau yang menyingkapkan semuanya Tuhan, sehingga semua pergumulannya boleh teratasi ya Bapa. Memberkati buat istri, berkati anak-anaknya Tuhan, masa depan anak-anak semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah hidup mereka ya Bapa, untuk terus berjalan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang senantiasa mengurapi Bapak Amin ini ya Tuhan, menjadi teladan, contoh buat seluruh keluarganya ya Bapa. Kau yang mengetahui kesetiaannya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur kami serahkan juga buat rekan-rekan yang lain yang dapat hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan buat Ibu Pekwiing Tuhan. Kami serahkan juga buat Saudari Yefrina. Kami serahkan juga buat Saudari Sela, juga Saudara Jose Tuhan. Kau yang juga menjamah mereka, Kau yang tak melawat mereka ya Bapa, di mana mereka berada saat ini ya Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang sedang menaungi hidup mereka ya Bapa. Untuk mereka terus berharap, berpegang pada Engkau Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan serahkan dalam hidup mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, memberkati. Ada sedikit bingkisan, bentar ya, jangan duduk dulu. Pak Surip nanti menyusul ya. Buat Bu Wiji. Nah, oh iya Bapak Amin Salim. Iya. Bapak Daniel Eko, Ibu Lijing. Bapak Yuriat, Ibu Lulu. Bapak Yuriat. Diri kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali datang padamu Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Mengurapi berkati hamba-hamba yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai lebih dari dan lagi ya Bapa, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat buat jemaat tempat ini. Juga kami semua sedang jemaat sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang menjamah kehidupan kami, untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati dalam setiap pergumulan kami, dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang sedang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan dalam hikmat Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan ya Bapa. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang adalah masalah berat Tuhan berikan kelegaan dan sejahtera-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga buat Ibu Gembala, berikan kekuatan kesehatan panjang umur, pemulihan yang baru Tuhan sediakan. Untuk dengan hikmat-Mu Tuhan belum jadi tubuhnya, sehingga bersama-sama kami kembali untuk melayani Tuhan tempat ini ya Bapa. Memberkati juga peserta kami, kita berikan keamanan damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas bangsa kami. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, boleh mengatur semuanya dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan kebijaksanaan, sehingga semuanya apapun yang mereka putuskan Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami boleh dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, oh Tuhan, sehingga sesuai dengan firman-Mu Tuhan akan ada tarian di jalan-jalan, akan ada nyanyian di jalan-jalan Tuhan. Setiap orang boleh mengenal akan kasih Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Memberkati kota kami Semarang Tuhan, dalam perlindungan naungan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari setiap bencana-bencana alam Tuhan. Memberkati pemerintahan kota Semarang, sehingga melalui kota Semarang boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lainnya Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami sampai tiba dengan selamat. Pertemukan kami besok minggu Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan, dan yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai. Dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus berkati. Cek, sorry. Stop recording.